Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Sebelum mulai pelajaran, Ibu minta anak-anak bisa menengok kanan dan kirinya apakah ada bangku yang kosong. Wah, Ibu lihat tidak ada ya. Itu berarti alhamdulillah di pertemuan kali ini semuanya hadir. Sebelum memulai pembelajaran baru pada pertemuan kali ini, ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Tentang teks prosedur, betul sekali. Ada yang mau mengulas sedikit nih, apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Silakan. Ya, Mbak Dinda silakan. Iya, betul sekali. Jadi teks prosedur adalah teks yang menjelaskan mengenai bagaimanakah cara-cara atau langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Ya, kemudian Ibu minta ada yang mau ngasih contoh. Contoh dari teks prosedur itu apa? Ayo, silakan. Ya, Mas Gilang. Ya, bisa. Mas Gilang tadi memberikan contoh yaitu bagaimanakah langkah-langkah untuk mengaktifkan komputer. Ada yang mau ngasih contoh lagi? Silakan. Ya, Mbak Tisha. Ya, betul sekali. Bagaimanakah cara-cara untuk membuat brownies? Ya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang teks eksposisi. Nah, kompetensi dasar ini masuk dalam kurikulum 2013 yaitu pada KD 3.4, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Kemudian indikator pencapaian kompetensi yang akan kita tempuh, yang pertama, anak-anak bisa menemukan struktur teks eksposisi yang dibaca. Kemudian dapat menemukan aspek kebahasaan teks eksposisi yang dibaca, gitu ya. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan teks eksposisi itu? Ayo. Oke, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi teks eksposisi adalah teks yang mengandung informasi, pengetahuan yang ingin disebarkan kepada khalayak umum. Jadi teks eksposisi ini sebuah karangan yang memuat informasi atau pengetahuan begitu. Kemudian bagaimana sih Bu ciri-ciri dari teks eksposisi? Yang pertama, tentunya menjelaskan informasi atau pengetahuan. Karena ini teksnya mengandung sebuah informasi, berarti harus memuat sebuah informasi dan pengetahuan juga. Kemudian biasanya menjawab pertanyaan apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, yang ketiga, ciri-ciri dari teks eksposisi yaitu bentuk penulisannya nih. Bentuk penulisannya itu harus lugas, jelas, dan padat. Kemudian juga singkat. Karena ini mengandung sebuah informasi atau pengetahuan, maka harus disajikan dengan padat begitu. Artinya memuat semua informasi yang disajikan dengan jelas pula. Yang keempat, menggunakan bahasa baku. Jadi tidak seperti karangan fiksi ya, yang bisa menggunakan bahasa slang misalkan. Jadi harus menggunakan bahasa baku sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, yang terakhir, ciri-cirinya teks eksposisi yaitu bersifat netral atau objektif. Artinya tidak memihak atau memaksakan kehendak penulis kepada pembaca karena ini bersifat pengetahuan atau informasi. Nah, kemudian kita akan belajar mengenai struktur teks eksposisi. Jadi setiap teks itu mau teks prosedur atau teks deskripsi, teks narasi, teks eksplanasi itu mempunyai struktur teks masing-masing dan yang berbeda-beda. Kalau struktur teks eksposisi itu yang pertama harus ada judul. Yang pertama ini judul. Nah, judul teks eksposisi ini harus disajikan dengan singkat,
menarik, dan syarat makna gitu. Kemudian struktur yang kedua adalah mampu menyajikan pernyataan pendapat atau tesis. Yang kedua ini ada tesis. Tesis apa sih, Bu? Tesis itu adalah sebuah pernyataan pendapat yang dilontarkan oleh penulis untuk mendukung sebuah opininya dalam teks eksposisi tersebut, begitu. Nah, kemudian yang ketiga ini ada argumentasi. Yang ketiga ini ada argumentasi. Nah, ketika tesis atau opini dari seorang penulis sudah dilontarkan dalam teks eksposisi tersebut, maka harus didukung dengan argumentasi. Argumentasi itu adalah sebuah bukti atau fakta atau alasan untuk mendukung tesis yang sudah dinyatakan dalam teks eksposisi tersebut. Biar apa sih, Bu? Ya biar terbukti begitu. Bisa dipertanggungjawabkan apa yang sudah dilontarkan dalam opininya. Kemudian yang terakhir ada penegasan ulang atau simpulan. Yang keempat ini ada simpulan. Jadi ketika seorang penulis sudah menuliskan opininya, pendapat pribadi, sudut pandangnya penulis terhadap sebuah topik yang dibicarakan, sudah menyajikan juga argumentasi berbagai fakta atau alasan atau data-data dalam teks tersebut, yang terakhir ini ada simpulan. Simpulan ini biasanya di akhir teks eksposisi. Simpulan ini menyajikan sebuah teks yang paragraf yang melontarkan penegasan ulang, bisa berbentuk simpulan, bisa berbentuk saran, dan lain sebagainya. Ya, itu tadi ya struktur teks dari teks eksposisi. Ini anak-anak membawa handphone semua kan ya? Ya, untuk mendukung atau menghadapi era Society 5.0. Jadi kita harus memanfaatkan teknologi yang ada. Tadi Ibu sudah menjelaskan umumnya dari teks eksposisi, mulai dari pengertian, kemudian ciri-ciri teks eksposisi, dan struktur teks eksposisi. Oke, untuk evaluasi Ibu akan memberikan teks eksposisi, kemudian anak-anak bisa menganalisis bagaimanakah struktur teks eksposisi yang ada dalam teks tersebut. Bisa ya? Dan anak-anak bisa menggunakan handphone untuk memperoleh informasi lain untuk memudahkan menganalisis anak-anak. Oke, silakan. Alhamdulillah sudah selesai. Silakan yang ingin maju ke depan mempresentasikan hasil analisisnya. Ya, silakan Mas Taufik bisa maju ke depan. Ya, bagus sekali ya hasil analisis dari Mas Taufik. Sudah cukup ya anak-anak? Ibu kira anak-anak pasti sudah paham terkait materi teks eksposisi kali ini. Bagaimanakah struktur teks eksposisi itu dibentuk dalam sebuah teks. Oke, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kali ini, Ibu mau buka sesi diskusi nih, sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya terkait materi hari ini? Silahkan Mbak Rina. Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi pertanyaan Mbak Rina adalah apa saja Bu topik-topik yang dibahas dalam teks eksposisi? Nah, topik yang bisa dibahas dalam teks eksposisi itu yang pertama, bisa mengenai isu tentang pendidikan. Kemudian dalam lingkup yang lebih luas lagi, ada yang namanya ekonomi. Kemudian juga di bidang kesehatan juga bisa. Kemudian isu-isu terkait tentang pemerintahan atau tentang polemik suatu, nah itu juga bisa. Ada yang bertanya lagi? Tidak ada ya? Oke, itu berarti Ibu pikir kalian sudah paham mengenai materi hari ini. Nah, pada pertemuan minggu yang akan datang, kita akan membahas mengenai bagaimanakah ciri-ciri kebahasaan dari teks eksposisi. Ya, sekian dari Ibu untuk pertemuan minggu ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.